Pak Roni, 71 tahun, baru saja terbangun duduk tegak pukul 2:17 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena kedinginan, tapi karena ingin buang air kecil. Untuk ketiga kalinya malam itu, dia bangkit pelan dari ranjang, takut membangunkan istrinya, lalu melangkah perlahan menuju kamar mandi. Cahaya lampu kuning yang temaram membuat matanya menyipit. Kepalanya masih mengantuk, tubuhnya limbung. Dan seperti yang sudah diduganya, pagi harinya Pak Roni bangun dengan wajah lelah, mata panda, kepala pening seperti tidak tidur semalaman. Jika Anda pernah merasakan hal itu, saya yakin Anda tidak sendirian. Sering buang air kecil di malam hari adalah kondisi umum pada orang di atas usia 60 tahun. Tapi hal yang perlu disorot bukan soal seberapa sering ke kamar mandi, melainkan kondisi ini mencuri tidur nyenyak, membuat hari esok terasa berat, tubuh lesu, dan bisa memicu depresi tersembunyi pada lansia. Pak Roni dulu sempat berpikir, mungkin karena saya sudah tua, harus terima saja. Sampai akhirnya putrinya, seorang perawat, menyarankan, Bapak coba ubah beberapa jenis sayur yang dimakan sehari-hari. Bisa jadi itu bantu tidur lebih baik. Awalnya, dia setengah percaya. Tapi setelah 2 minggu rutin makan sesuai saran, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pak Roni bisa tidur nyenyak selama 6 jam tanpa terbangun. Saudara-saudari, tidur nyenyak bukanlah kemewahan. Itu adalah hak setiap orang lanjut usia, fondasi bagi kesehatan, kejernihan pikiran, dan ketenangan batin. Hari ini, saya akan berbagi kepada Anda 5 jenis sayuran yang sederhana, mudah ditemukan, mudah diolah, tetapi bisa membantu mengurangi sering buang air kecil di malam hari dan mengembalikan tidur nyenyak tanpa obat-obatan. Ini adalah sayuran yang secara ilmiah terbukti mendukung fungsi saluran kemih, menyeimbangkan elektrolit dan menenangkan kandung kemih yang menjadi penyebab sering terbangun tengah malam. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan kecil. Tadi malam, Anda terbangun. Berapa kali karena ingin buang air kecil? Bagikan jumlah itu di kolom komentar agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan mencari kembali tidur nyenyak di usia senja. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian berikut. Mengapa orang tua sering buang air kecil di malam hari dan apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh? Baru saja terlelap sebentar, kok sudah harus jalan ke kamar mandi lagi? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di benak Pak Roni. Banyak lansia di Indonesia yang berbisik tentang hal itu tiap malam, dalam kebingungan dan kadang keputusasaan. Tapi, saudara-saudari, sering buang air kecil di malam hari bukan sekadar karena minum terlalu banyak, atau sudah tua ya begitu. Di balik itu, ada serangkaian perubahan fisiologis yang pelan-pelan terjadi dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Pertama, hormon anti pembuangan urin menurun seiring usia. Secara normal, tubuh akan memproduksi hormon bernama ADH, antidiuretik, di malam hari. Hormon ini membantu ginjal menahan air, sehingga produksi urin berkurang. Tapi ketika usia menua, produksi ADH jadi terganggu. Akibatnya, ginjal tetap bekerja seperti siang hari, urin terus diproduksi dan mengisi kandung kemih. Kedua, kandung kemih melemah, kapasitas menurun. Seperti otot lainnya, otot kandung kemih juga kehilangan elastisitas. Saat muda, kandung kemih bisa menampung 400-500 ml urin. Tapi di usia lanjut, kapasitas ini bisa turun menjadi hanya 250-300 ml. Belum sampai tengah malam, kandung kemih sudah mengirim sinyal penuh, membuat kita terbangun. Ketiga, lansia rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan sering buang air kecil. Pria bisa mengalami pembesaran prostat, membuat aliran urin lemah, tidak tuntas, dan sering merasa ingin buang air kecil. Wanita pasca menopause bisa mengalami gangguan otot dasar panggul, menyebabkan rasa ingin buang air kecil datang lebih cepat. Selain itu, penyakit diabetes, hipertensi, atau gagal jantung ringan juga bisa meningkatkan produksi urin di malam hari. Keempat, gangguan tidur dan stres emosional. Banyak ibu-ibu lansia bercerita bahwa mereka bangun untuk buang air kecil, padahal sebenarnya tidak bisa tidur lebih dulu, baru kemudian merasa ingin ke kamar mandi. Perasaan tegang, kesepian, atau ketakutan yang tak bernama tentang usia tua membuat tidur jadi dangkal dan mudah terganggu oleh rangsangan sekecil apapun dari kandung kemih. Kelima, kebiasaan harian yang tidak tepat. Minum terlalu banyak air di malam hari, makan asin, minum kopi atau teh kental setelah makan malam, atau tidak mengangkat kaki saat istirahat.
Semuanya adalah penyebab tubuh menahan cairan di siang hari dan membuangnya di malam hari. Itulah, saudara-saudari, sering buang air kecil di malam hari bukanlah kesalahan siapapun. Itu adalah hasil dari berbagai faktor biologis, kondisi medis, emosi, dan gaya hidup yang saling berkaitan. Tapi kabar baiknya, kita bisa memperbaiki kondisi itu tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan menyesuaikan pola makan, dimulai dari sayuran yang biasa Anda temui di pasar. Dan sekarang, mari kita lanjut ke bagian penting berikut ini. 5 jenis sayur terbaik untuk mengurangi buang air kecil di malam hari, membantu tidur nyenyak tanpa obat. Ada satu jenis sayuran yang hampir setiap keluarga di Indonesia pernah memasaknya menjadi sup, membuat kue, atau dijadikan bubur. Sayuran itu berwarna oranye kekuningan yang lembut, rasanya manis gurih dan mudah disantap. Itulah labu kuning. Tidak banyak orang tahu bahwa labu kuning adalah sahabat diam-diam bagi tidur nyenyak di usia lanjut, terutama bagi mereka yang sering terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Mengapa labu kuning begitu bermanfaat? Pertama-tama, labu kuning kaya akan triptofan, asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi serotonin dan melatonin, 2 hormon emas yang mengatur tidur. Serotonin membantu menstabilkan suasana hati, sementara melatonin membantu kita masuk ke dalam tidur yang dalam dan mempertahankannya lebih lama. Pada orang tua, kadar melatonin alami menurun seiring waktu, sehingga tidur menjadi mudah terganggu. Menambahkan triptofan dari labu kuning membantu tubuh memulihkan keseimbangan ini secara alami. Selain itu, labu kuning kaya akan magnesium dan kalium, 2 mineral yang membantu otot rileks dan menstabilkan tekanan darah. Ketika tekanan darah terkendali dengan baik, tidur tidak mudah terganggu. Sebuah studi dari Northumbria University, Inggris, menunjukkan bahwa orang tua dengan kadar magnesium dan kalium yang cukup cenderung lebih jarang terbangun di malam hari akibat kandung kemih yang terlalu aktif. Belum lagi, labu kuning mengandung banyak air, serat, namun rendah gula. Sangat ideal bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang mengendalikan gula darah. Ketika gula darah stabil, ginjal tidak perlu bekerja keras membuang glukosa melalui urin, sehingga mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Manfaat istimewa lainnya apa? Biji labu kuning, ketika dipanggang dan dikonsumsi secara teratur, juga dapat mengurangi gejala pembesaran prostat ringan pada pria. Ini merupakan penyebab umum buang air kecil di malam hari pada pria di atas usia 60 tahun. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan efektif? Anda bisa memasak labu kuning menjadi bubur, dikukus, ditumis dengan minyak zaitun, atau dibuat menjadi sup lembut. Untuk orang tua, sebaiknya dimasak hingga lunak agar mudah dicerna. Dapat dikonsumsi pada malam hari, tetapi perlu diingat, makanlah setidaknya 3 jam sebelum tidur, agar tubuh punya waktu menyerapnya dan tidak menimbulkan rasa begah. Jika Anda menderita diabetes, konsultasikan dengan dokter mengenai porsi yang sesuai. Meski labu manis secara alami, kadar gulanya tetap perlu dikendalikan jika dikonsumsi sering. Saudara-saudari, semangkuk sup labu kuning yang lembut dan harum saat sore hari bukan hanya menghangatkan perut, tapi juga menjadi hadiah lembut untuk tidur nyenyak dan kandung kemih malam itu. Jika Bapak atau Ibu sering terbangun 2-3 kali di malam hari, cobalah masukkan labu kuning ke dalam menu minggu ini. Selanjutnya, mari kita jelajahi jenis sayuran kedua. Menyegarkan, ringan di perut, dan selalu tersedia di pasar setiap hari. Saudara-saudari, saat menyebut seledri, banyak orang langsung teringat sup daging sapi, jus pelangsing, atau lalapan untuk penderita hipertensi. Namun tak banyak yang tahu, seledri juga merupakan penolong tersembunyi bagi lansia yang mengalami buang air kecil berkepanjangan di malam hari. Pertama-tama, seledri mengandung hingga 95% air alami, ditambah aroma khas yang membantu detoksifikasi tubuh dan menenangkan sistem saraf. Beberapa penelitian awal di Lembaga Gizi Jakarta menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi seledri saat makan malam cenderung lebih jarang buang air kecil di malam hari dan bisa tidur lebih lama tanpa terbangun. Lantas, mengapa efek ini bisa terjadi? Mekanisme pertama adalah karena seledri mengandung senyawa petalides yang berfungsi melemaskan otot polos dinding pembuluh darah, membantu sirkulasi darah lebih lancar. Saat sirkulasi membaik, ginjal bekerja lebih efisien, sehingga mengurangi tekanan berlebih dalam memproduksi urin di malam hari. Kedua, seledri memiliki efek diuretik ringan namun sangat aman.
ia membantu merangsang ginjal membuang natrium dan racun secara lembut, tanpa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti obat diuretik kimia. Alhasil, kandung kemih jadi lebih ringan dan tidak perlu terus-menerus berkontraksi di tengah malam. Ketiga, seledri kaya akan kalium, magnesium, dan senyawa antiinflamasi alami seperti apigenin dan luteolin. Zat-zat ini membantu meredakan peradangan kronis di saluran kemih, faktor tersembunyi yang bisa memicu sering buang air kecil di malam hari. Tak hanya itu, kalium dan magnesium juga membantu tubuh lebih rileks, menstabilkan detak jantung, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Perlu diperhatikan, jangan mengonsumsi seledri terlalu dekat dengan waktu tidur malam, karena seledri tetap memiliki efek diuretik. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sore atau malam awal, setidaknya 3 jam sebelum tidur. Dan jika Anda menderita tekanan darah rendah, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi dalam jumlah besar. Anda bisa menambahkan beberapa batang seledri ke dalam sup sayur sore hari, dimasak bersama daging cincang, atau dibuat jus dengan apel atau mentimun. Jika belum terbiasa minum jus seledri, bisa tambahkan seiris lemon untuk mengurangi aroma khasnya. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa batang seledri dalam hidangan ringan sore ini bisa membantu kandung kemih lebih rileks dan tidur malam Anda lebih nyenyak. Selanjutnya, mari kita pelajari sayuran ketiga, berwarna hijau yang sudah sangat akrab, namun menyimpan kekuatan luar biasa bagi kesehatan lansia. Jika di kebun rumah Anda ada tanaman bayam merah, atau dalam bahasa Indonesia disebut bayam merah, maka jangan sepelekan sayuran berdaun merah lembut ini. Bayam merah bukan hanya bahan untuk membuat sayur bening penyegar, tapi juga merupakan sayuran yang dapat membantu saluran kemih bekerja dengan lembut dan membantu Anda tidur nyenyak tanpa terbangun di malam hari karena ingin buang air kecil. Mengapa bisa begitu? Pertama, bayam merah mengandung banyak magnesium dan kalium, dua mineral yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengurangi kontraksi kandung kemih di malam hari. Kekurangan magnesium membuat otot polos kandung kemih mudah terangsang, sehingga memicu rasa ingin buang air kecil terus-menerus, terutama saat sedang terlelap. Tak hanya itu, bayam merah juga mengandung lendir alami. Inilah yang membuat teksturnya terasa licin dan lembut saat dimasak. Lendir ini berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk saluran cerna dan menenangkan dinding kandung kemih, tempat yang sering terasa tegang di malam hari ketika volume urin meningkat. Hal ini sangat penting bagi lansia, karena kandung kemih mereka sudah berkurang elastisitasnya dan menjadi lebih sensitif. Nilai tambah lainnya, bayam merah sangat kaya antioksidan golongan betalain, pigmen merah ungu yang berfungsi sebagai antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Dengan demikian, aliran darah ke ginjal dan otak menjadi lancar, tubuh menjadi lebih rileks. Ketika sistem saraf menjadi tenang, orang lanjut usia lebih mudah masuk ke tidur nyenyak dan tidak mudah terbangun di tengah malam. Cara menggunakan bayam merah sangat sederhana. Anda bisa memasaknya menjadi sayur bening dengan udang atau daging cincang, hidangan yang mudah dicerna dan bergizi tinggi. Juga bisa ditumis ringan dengan bawang putih dan minyak zaitun. Jika Anda tidak bisa makan bayam merah di malam hari, cobalah konsumsi saat makan siang, agar nutrisinya bekerja lebih awal, membantu kandung kemih menjadi lebih stabil menjelang tidur malam. Catatan kecil, bagi yang memiliki gangguan ginjal, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi bayam merah dalam jumlah banyak, karena sayuran ini mengandung oksalat alami. Meski tidak tinggi, namun tetap perlu diperhatikan jika fungsi penyaringan ginjal sudah melemah. Saudara-saudari terkasih, semangkuk sayur bayam merah hangat di siang hari bisa menjadi rahasia agar malam hari Anda tak perlu terganggu oleh panggilan kandung kemih. Dan selanjutnya, kita akan menjelajahi jenis sayuran yang sangat disukai oleh orang Jepang untuk menjaga kualitas tidur. Chaisim atau sawi putih. Melanjutkan bayam merah, sayuran yang menenangkan kandung kemih dari dalam. Kita beralih ke nama yang bahkan lebih familiar di dapur masyarakat Indonesia, sawi putih, atau dikenal juga sebagai sawi putih. Ringan, menyegarkan, mudah dicerna. Namun yang mungkin belum Anda ketahui adalah bahwa sayuran ini bisa menjadi asisten diam-diam yang membantu lansia tidur nyenyak sepanjang malam tanpa terbangun karena buang air kecil. Tidak seperti sayuran lain yang pahit atau tajam, sawi putih memberi sensasi ringan di perut, membantu tubuh merasa lebih rileks dalam hal pencernaan, dan ini adalah langkah awal yang penting untuk mempermudah datangnya kantuk.
Lansia seringkali sulit tidur karena perut kembung, gangguan pencernaan, atau kandung kemih yang teriritasi. Tapi semangkuk sup sawi putih yang hangat di sore hari bisa menenangkan segalanya, dari lambung hingga tidur malam. Nilai berharga dari sawi putih terletak pada kandungan triptofan alaminya, asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi serotonin dan melatonin. Dua zat ini adalah kunci yang membuat Anda merasa tenang dan mudah jatuh ke dalam tidur nyenyak. Saat kadar melatonin meningkat di malam hari, tubuh akan menurunkan ritme, otak akan mendapat sinyal. Sudah waktunya beristirahat. Tak hanya itu, sawi putih juga mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam mengubah triptofan menjadi melatonin secara efektif. Bagi orang lanjut usia yang sistem sarafnya lebih sensitif, menjaga kadar melatonin alami menjadi hal penting untuk mengurangi frekuensi terbangun di malam hari. Cara mengolah sawi putih sebaiknya tetap sederhana, direbus, dikukus, atau dibuat sup ringan dengan daging cincang, tahu, atau udang. Hindari penggunaan minyak atau bumbu berat, karena dapat memberikan efek sebaliknya. Sebaiknya konsumsi sawi putih saat makan sore atau malam awal, waktu yang ideal agar sistem pencernaan bisa menyerap nutrisinya dan memberikan manfaat selama masa tidur. Dengan sawi putih, Anda telah menambahkan satu pilihan alami lagi untuk menenangkan tubuh dan merawat kualitas tidur dengan cara yang berkelanjutan. Dan sekarang, mari kita menuju ke jenis sayuran terakhir yang sering dianggap biasa saja, padahal memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari. Bayam hijau. Jika sawi putih membantu menenangkan tubuh dan memperbaiki tidur melalui kandungan triptofan, maka bayam hijau, bayam biasa, menawarkan mekanisme pendukung yang sangat berbeda, membantu mengontrol jumlah urin dan menenangkan kandung kemih yang sensitif, terutama pada orang lanjut usia. Masyarakat di berbagai daerah pedesaan Indonesia telah lama menggunakan bayam hijau sebagai bagian dari menu makan sore atau malam ringan. Sayuran ini kaya zat besi, magnesium, dan vitamin C yang mendukung sirkulasi darah, meningkatkan fungsi ginjal, serta menyeimbangkan aktivitas ekskresi tubuh. Magnesium dalam bayam hijau memainkan peran sangat penting. Kekurangan magnesium merupakan penyebab tersembunyi yang membuat otot kandung kemih berkontraksi tidak stabil, yang kemudian menyebabkan buang air kecil di malam hari menjadi tidak terkendali. Saat kadar magnesium dalam darah berada di tingkat yang cukup, otot polos kandung kemih akan lebih rileks, sehingga mengurangi dorongan untuk buang air kecil di tengah malam. Selain itu, bayam hijau juga sangat kaya antioksidan beta lain, terutama beta-cianin yang memberi warna merah khas pada bayam. Zat ini tak hanya bersifat antiinflamasi, tapi juga melindungi sel-sel ginjal dan saluran kemih dari dampak stres oksidatif, penyebab umum dalam proses penuaan. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2020 tentang dampak bayam merah terhadap fungsi ginjal lansia mencatat bahwa kelompok yang mengonsumsi bayam merah 3 kali seminggu menunjukkan perbaikan nyata dalam jumlah urin malam hari dan rasa nyaman saat bangun pagi. Ini merupakan sinyal positif bagi siapapun yang mencari solusi alami tanpa bergantung pada obat-obatan. Bayam merah bisa dimasak menjadi sayur dengan udang, ikan asin, atau direbus lalu dicocol kecap asin. Sangat mudah dicerna dan ringan di perut. Untuk lansia, sebaiknya dikonsumsi saat makan malam awal, agar tubuh punya waktu mencerna dengan baik dan menghindari perut kembung sebelum tidur. Saudara-saudari terkasih, kita telah menyelesaikan perjalanan menelusuri 5 jenis sayuran yang familiar, namun menyimpan manfaat luar biasa dalam mengurangi buang air kecil di malam hari dan mendukung tidur alami. Meski hanya sayuran sehari-hari, ketika dipilih dan dikombinasikan dengan tepat, sayuran hijau bisa menjadi obat mujarab untuk tidur yang berkualitas di usia lanjut. Dan sekarang, mari lanjut ke bagian berikutnya, yang akan merangkum, mengingatkan cara kombinasi yang efektif dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidur malam Anda benar-benar utuh. Setelah kita mengetahui 5 jenis sayuran yang bisa membantu lansia tidur lebih nyenyak dan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cukup hanya dengan makan sayur? Jawabannya, belum tentu. Agar manfaat dari sayuran tersebut benar-benar optimal, perlu dikombinasikan dengan beberapa kebiasaan kecil dalam rutinitas harian, terutama di sore hingga malam hari, waktu yang sangat menentukan kualitas tidur malam. Pertama-tama, waktu makan sayur sangat krusial.
Sebaiknya konsumsi sayuran seperti sup labu kuning, bayam merah rebus, atau tumis daun bayam dilakukan sebelum pukul 18.30. Waktu ini memberi tubuh kesempatan untuk mencerna, menyerap nutrisi, dan tidak memberikan tekanan tambahan pada kandung kemih saat tidur. Jika makan terlalu malam, kandungan air dalam sayur bisa membuat kandung kemih lebih aktif di malam hari, justru berbalik arah dari manfaat yang diharapkan. Kedua, kurangi konsumsi air minum setelah pukul 19.00. Banyak orang tua memiliki kebiasaan minum air banyak sebelum tidur karena takut dehidrasi. Namun bagi yang mengalami sering buang air kecil di malam hari, kebiasaan ini justru memperburuk kondisi. Rahasianya adalah minum cukup air di siang hari, kurangi secara bertahap di sore hari, dan jika haus di malam hari, cukup teguk sedikit-sedikit saja. Ketiga, jangan lupakan trik buang air 2 kali sebelum tidur. Setelah makan malam, pergilah ke toilet sekali. Lalu sebelum benar-benar naik ke tempat tidur, ke toilet sekali lagi. Cara sederhana ini bisa membantu mengosongkan kandung kemih dan secara signifikan mengurangi risiko terbangun di tengah malam. Selain itu, hindari makanan asin di malam hari. Ini juga sangat penting. Makanan asin menyebabkan tubuh menahan air lebih banyak, yang berarti cairan yang perlu dikeluarkan melalui urin juga meningkat. Hindari juga makanan pedas, gorengan, dan makanan berminyak berlebihan, karena bisa mengiritasi kandung kemih atau meningkatkan suhu tubuh yang dapat mengganggu tidur. Terakhir, sebelum tidur, angkat sedikit kaki Anda dengan menyandarkan pada bantal atau kursi kecil saat duduk membaca atau menonton televisi. Tujuannya adalah agar cairan yang tertahan di kaki karena gravitasi bisa kembali ke sirkulasi darah dan diproses oleh ginjal sebelum tidur. Dengan begitu, kandung kemih tidak akan terlalu penuh saat malam hari tiba. Saudara-saudari terkasih, hanya dengan beberapa kebiasaan kecil setiap malam, dikombinasikan dengan 5 jenis sayuran yang telah kita bahas, Anda sudah memiliki strategi alami dan berkelanjutan untuk tidur nyenyak dan minim buang air di malam hari. Dan kini, mari kita masuk ke bagian penutup. Tempat kita akan merangkum kembali dan menyebarkan semangat hidup tenang dan sehat di usia senja. Ya, saudara-saudari terkasih, mungkin di antara kita ada yang pernah berkata dalam hati, mungkin karena saya sudah tua, bangun malam untuk buang air kecil itu biasa. Tapi kenyataannya, tidak semua lansia harus hidup berdampingan dengan masalah buang air malam. Dan itu juga tidak berarti kita harus mengorbankan tidur nyenyak demi rasa lelah yang terus menumpuk di keesokan harinya. Karena itu, memahami dengan benar, memilih makanan yang tepat, dan menyesuaikan beberapa kebiasaan malam hari adalah langkah yang sepenuhnya bisa Anda lakukan. Mulai dari hari ini, tidak butuh obat mahal, tidak perlu perubahan besar, cukup konsisten, lembut, dan dilakukan dengan cara yang benar. Namun, kami juga ingin menekankan satu hal yang sangat penting. Jika Anda sudah mencoba cara alami, seperti makan sayuran yang sesuai, membatasi minum di malam hari, dan mengubah rutinitas selama beberapa minggu, tapi kondisi buang air malam tidak juga membaik, jangan ragu untuk periksa ke dokter. Karena sering buang air malam bisa menjadi tanda awal dari kondisi medis yang lebih serius, seperti diabetes, penyakit ginjal kronis, pembesaran prostat, atau gangguan hormon. Terutama jika disertai gejala lain seperti kelelahan berlebihan, rasa haus terus-menerus, pembengkakan kaki, tekanan darah tinggi, atau nyeri saat buang air kecil. Pemeriksaan rutin akan membantu Anda mendeteksi lebih awal, melakukan perawatan lebih awal, dan menghindari komplikasi yang seharusnya bisa dicegah. Ingatlah, mendengarkan tubuh Anda sendiri juga merupakan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Dan akhirnya, mari kita masuk ke bagian terakhir, tempat kita bersama-sama menyebarkan nilai hidup sehat dan tenang di usia lanjut. Ya saudara-saudari terkasih, tidur malam yang nyenyak bukanlah kemewahan, tapi merupakan hak yang layak di masa tua. Malam tanpa gangguan, karena harus bangun berkali-kali untuk buang air kecil, adalah hadiah berharga bagi kesehatan, daya ingat, dan semangat setiap pagi. Kita baru saja menjelajahi 5 jenis sayuran yang sangat akrab, mulai dari labu kuning, seledri, sawi putih, bayam merah, hingga bayam hijau. Sayuran yang tampaknya sederhana itu, ketika dikombinasikan dengan cara yang tepat, dapat menjadi obat alami yang membantu Anda mengurangi frekuensi buang air malam dan tidur lebih nyenyak, tanpa bergantung pada obat tidur atau obat diuretik kimia. Tak ada yang lebih mengenal tubuh Anda selain diri Anda sendiri, dan tak ada yang bisa merawat masa tua Anda sebaik Anda sendiri.
Setiap hidangan, setiap kebiasaan malam, semuanya adalah pilihan. Pilihan untuk hidup aktif, sehat, dan damai. Jika Anda merasa konten hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan tuliskan beberapa baris komentar di bawah. Anda tinggal di mana? Apakah Anda pernah mencoba salah satu sayuran dalam daftar hari ini? Apakah Anda memiliki orang tua atau kerabat yang mengalami buang air malam dan sulit tidur? Kami sangat menantikan respon dari Anda, agar kami terus semangat menyebarkan nilai hidup sehat kepada masyarakat. Dan jika Anda belum menekan tombol subscribe, silakan tekan sekarang agar tidak ketinggalan video-video berikutnya seputar kesehatan lansia. Saat Anda membagikan video ini kepada teman atau keluarga, Anda sedang membantu seseorang hidup lebih ringan setiap malam. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya di kanal Vitalitas Emas, tempat kami selalu menemani Anda setiap hari.